Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yawmil mubarak naltaqi ma'ana ومعكم في فصل الأول الشريعة في درس فقه المعاملات من كتاب الفرائض. Ya, semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita semua dan Allah jadikan apa yang kita pelajari ini menjadi bekal kita untuk mengarungi hidup yang lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah lindungi kita dari segala apa yang menjadikan diri kita ini malah bahaya, dan Allah berikan kesehatan jasmani, lahir dan batin, dan semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita di dalam kebaikan dan amal ibadah yang diridhoinya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wali izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan sebelumnya telah kita pelajari tentang babul hajab, yaitu adanya orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan karena adanya orang yang lebih berhak untuk mendapatkannya, yaitu ada juga hajab hirman dan ada juga hajab nuqsan, ya. Yang mana kalau hirman dia sama sekali tidak bisa mendapatkan warisan karena adanya ahli waris yang lebih berhak, dan ada juga hajab nuqsan. Hajab nuqsan itu merupakan pengurangan daripada bagian warisannya karena alasan-alasan tertentu, ya. Kemudian ada juga orang-orang yang tidak bisa termahjub hirman, yaitu ada 6. Ada ayah ibu, ada suami istri, dan juga anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian pada pembahasan sekarang kita akan membahas tentang babul jaddi wal ikhwah, yaitu bab yang berkaitan dengan kakek dan juga saudara-saudari, ya, saudara-saudari si mayit tersebut. Perlu kita ketahui bahwasannya al-jaddu di sini adalah jad yang merupakan ayahnya ayah, yang mana ayahnya ayah atau yang tidak ada perantara wanitanya antara kakek dengan si mayit ini, ya, maka disebut jad yang nasabnya baik. Kalau misalkan jad ada perantara wanitanya, maka jadnya tersebut rusak gitu, ya, nasabnya. Kemudian ikhwah di sini bisa saja saudara laki-laki, bisa saja saudari perempuan dan sebagainya. Ahwalul jad ma'al ikhwah, karena pada dasarnya ketika ada ikhwah dengan abun, misalkan ada ayah dan juga ada saudara, maka saudara-saudari ini bisa termahjub oleh ayah. Tetapi ketika saudara-saudari ini bersamaan dengan jad, maka dia bukan termahjub, malah dia bisa berbagi satu sama lain. Nah, makanya akan kita pelajari di sini bagaimana ketika di satu permasalahan itu masih ada jad kakek dan juga ada ikhwah saudara-saudari laki-laki atau perempuan. Ya, ketika al-jad bersamaan dengan ikhwah itu ada dua keadaannya. Fal awal alla yakuna ma'al jaddi wal ikhwah dzu fardin. Yang pertama adalah di mana ketika ada kakek dan saudara-saudari ini tidak bersama mereka itu tidak adanya ahlul furud, ya. Dan keadaan yang kedua adalah ketika bersama mereka atau bersama jad dan ikhwah itu adanya dzu fardin atau ahlul furud. Yang akan dipelajari pada hari ini adalah keadaan di satu permasalahan ketika ada kakek dan juga ada ikhwah tetapi tidak ada dzufardin. Jadi misalkan si mayit meninggal hanya meninggalkan satu kakek dan saudara-saudari laki-laki atau perempuan gitu, ya. Nah, bagaimana hukumnya di sini?
Jadi la ahad ghairuhuma warithun min ashabil furud, tidak ada selain mereka berdua, selain jad dan ikhwah itu daripada ahli waris, terutama ahli waris min ashabil furud. Maka hukumnya di sini adalah yata'ayyanu lil jaddil afdal min amrayni al-muqasamah au thuluth jami'ul mal. Nah, maka di sini hukumnya ada dua atau amro ini yang bisa dilaksanakan ya ketika ada jad dan juga ada ikhwah. Yang pertama itu bisa al-muqasamah au thulutsu jami'il mal. Ya, jadi yang pertama adalah al-muqasamah, yang kedua adalah thulus jami'il mal. Al-muqasamah itu artinya apa? Al-muqasamah itu artinya pembagian ya, jadi dibagi-bagi secara rata. Dibagi-bagi antara siapa? Antara jad dan juga antara ikhwah. Ya, jadi dibagi muqasamah. Tetapi ada juga yang kalau misalkan ada jad dan juga ada ikhwah, maka dibaginya adalah thulutsu jami'il mal. Jadi jadnya ini mendapatkan thuluts atau 1/3 dari harta, kemudian ikhwahnya ini mendapatkan sisa daripada jad itu. Nah, jadi kita harus melihat keadaannya. Ya, jangan sampai nanti ketika menggunakan muqasamah ya, maka si kakek itu cuma dapat 1, kemudian ikhwahnya dapat 10. Itu kan berbeda jauh. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Minimal kalaupun kakeknya lebih sedikit, itu hanya 1 kali lipatnya saja gitu ya, atau di bawahnya sedikit saja. Jangan sampai 1 dengan 10, itu kan terlalu jauh jaraknya. Bisa difahami ya. Nah, kemudian kalau yang tadi, kalau misalkan ada jad dan ikhwah itu dijadikan muqasamah pembagiannya adalah aulil ikhwah fayu'addu ka'annahu dzakar ya. Maka muqasamah ini berarti ketika ada jad misalkan dengan akhun syakik, maka jad mendapatkan 1 dan akhun syakik mendapatkan 1. Jadi sama, itu muqasamah, dibagi rata. Tetapi kalau misalkan ada jad ya dan ukhtun syakik 1, maka ini menjadi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka jad mendapatkan 2 dan ukhtun syaqiqah mendapatkan 1 karena lidzakari mithlu hadzil unsayain. Wadhabitu kaunil muqasama afdal an yakuna ma'ahu minal ikhwah wal akhwat aqallu min mithlaihi, aqallu min mithli jaddi marrataini. Ya, kemudian di sini contoh daripada yang disebutkan tadi, contohnya adalah ketika ada jad dengan ukhtun syaqiqah, maka jad mendapatkan 2 dan ukhtun syaqiqah mendapatkan 1, lidzakari mithlu hadil unsayain. Kemudian kalau permasalahannya ada jad dengan akhun syaqiq, maka jad mendapatkan 1 dan akhun mendapatkan 1. Kemudian kalau ada 1 jad kakek dan ada ukhtani, ada 2 saudari perempuan, maka jad mendapatkan berapa tadi? 2, lidzakari mithlu hadil unsayain, dan ukhtani, tapi ukhtani di sini mendapatkan 2 juga karena ada 2 orang gitu ya. Kemudian kalau tadi jadun dan akhwat salasa, jadun yang mendapatkan 2 lidzakari mithlu hadil unsayain, sedangkan akhwat yang 3 orang itu mendapatkan 3. Jadi dibagi kepada 3. Kemudian kalau misalkan ada jadun, akhun dan juga ukhtun. Nah, jadunnya mendapatkan berapa? 2. Akhunnya mendapatkan 2 juga, lidzakari mithlu hadil unsayain, dan ukhtun mendapatkan 1 ya. Nah, kemudian kenapa juga di dalam permasalahan yang tadi kita sebutkan kita bagi dengan cara muqasamah, karena kalau kita memberikan thulus ya atau 1/3 kepada jad, maka bagiannya jad ini sangat lebih rendah sekali daripada ketika kita memberikan jad ini muqasamah. Jadi memang harus dilihat dulu dan diuji coba semuanya ketika dibaginya menggunakan muqasamah atau dibaginya menjadi thulus, itu lebih baik yang mana jad itu ya. Kemudian yang kedua ada thulus jami'il mal au lil jaddi thulus wal baqi lil ikhwah wal akhwat. Ya, ketika ada jad dan ikhwah bisa juga jadnya mendapat 1/3 dan sisanya untuk ikhwah atau akhwat.
Ya, kemudian yang diperhatikan dari sini adalah an yakuna ma'hum min ikhwa wal akhwat aktsar min mithlaihi ay aktsar min mithli nasibihi marrataini. Ya, karena kenapa kita memberikannya 1/3 kepada jad ini? Karena kalau misalkan jad diberikan dengan bagian muqasamah, jad itu mendapatkannya jauh lebih rendah daripada mendapatkan sulus. Jadi lebih baiknya jad mendapatkan 1/3 daripada dibagi muqasamah. Contohnya gimana? Contohnya ada misalkan ada jad dan 3 ikhwah, ya. Kemudian di sini jad mendapatkan 1/3. 1/3-nya berarti jad mendapatkan 1, kemudian ikhwah yang 3 tersebut mendapatkan 2. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya antara jad yang didapatkan oleh jad atau kakek dan didapatkan oleh saudara-saudara. Bisa dipahami ya sampai di sini? Mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Jadi tadi adalah halul jad wal ikhwah, yang mana ketika tidak ada dhawi furud lainnya selain mereka berdua, maka jad dan ikhwah ini bisa di pembagiannya bisa dibagi dengan cara muqasamah, dan juga ada sulus untuk jad dan baki lil ikhwah wal akhwat gitu ya, sesuai dengan keadaan mana yang baiknya. Bisa dipahami, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafanallahu bi'ulumi wa syihna fid dharaini amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.